Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Harapan kita namanya yarju, mengharapkan agar supaya keadaan kita lebih baik daripada tahun 2022. Baik dari segi amal kita, dari segi kesehatan kita, dari segi perekonomian kita, dan juga dari segi pergaulan kita dengan sesama muslim. Harus kita tingkatkan ukhuwah Islamnya. Harus kita menjauhi hal-hal yang berupa penyakit rohani, Pak. Ada hasadnya, ada dengkinya, ada iri hatinya, ada takaburnya, ada sombongnya. Karena itu akan merusakkan amal kita. Marilah tahun 2023 itu tinggalkan yang lalu, bangun yang lebih baik dengan hati kita yang ikhlas murni, dan memang harus siap. Kapanpun harus siap. Kalau sewaktu-waktu Allah sudah memanggil kita, ya siap berangkat, Pak. Maka kesempatan baik itu mari kita saling memaafkan, saling membangun persaudaraan. Insya Allah sesuai dengan janji Allah kita akan menjadi orang yang beruntung, baik di dunia dan di akhirat. Dan yang satu hal yang harus kita jaga adalah syirik. Jangan sampai syirik itu. Kalau orang syirik itu tidak akan masuk surga, tidak akan diampuni dosanya. Hindari hal-hal yang berbau syirik, membangun hal-hal yang berbau tauhid. Nah, pada kesempatan ini akan saya sampaikan materi yang berkaitan dengan ibadah mahda dan kesempurnaannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, melainkan beribadah. Jadi beribadah di sini itu memang ada namanya ibadah khusus, ada namanya ibadah umum. Jadi bukan jin dan manusia, semua makhluk hanya punya cara ibadahnya sendiri-sendiri. Ya, cara ibadahnya sendiri-sendiri. Misalnya kambing, semut, itu sendiri-sendiri. Hanya ibadah yang dimaksud sini itu manusia oleh Allah memang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabi dan rasulnya, lewat utusannya. Maka namanya ibadah khusus atau namanya ibadah mahdhah itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Kalau ibadah umum ya ada, walaupun tidak ada perintah, tapi tidak ada larang, lakukan. Tapi ibadah khusus ada perintah, kita lakukan. Kalau tidak ada perintah, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Maka Allah mengatakan, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Jadi manusia dan jin itu nanti punya hak masuk surga itu, Pak. Yang lain tidak ada. Ya, tidak. Apa binatang apa nggak masuk surga? Surga itu untuk manusia dan jin. Ya, itu. Maka kita diwajib beribadah. Jadi ayat mengatakan, afahasibtun annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la yarji'un. Makakah apakah mengira kami menciptakan kamu itu untuk main-main? Apakah kami mengira bahwa kami tidak main-main? Dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Maka ibadah itu namanya takarrub. Takarrub ilallahi biimtisali awamirihi wajtinabi wa ya amma wa khasa. Ibadah itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Jalan-jalan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauh larangan Allah dan mengamalkan yang diizinkan. Dan ibadah itu ada yang umum, ada yang khusus. Kalau ibadah khusus itu sudah ada aturannya. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Doa itu ada aturannya. Zikir itu semudah ada diatur oleh Allah. Maka kita tinggal melaksanakan. Tak boleh menambah, tak boleh mengurangi. Tapi ada ibadah umum. Insya Allah ini ibadah umum, kita ngaji ini memang. Itu termasuk zikrullah. Jadi kalau kita ngaji dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dapat ilmu, Allah akan memberi pahala itu. Sama dengan pahala umroh dan haji sempurna.
Ya. Umroh dan haji sempurna. Makanya ini yang berat, apalagi habis sholat subuh. Itu ngaji ini. Kalau ibadah umum juga lain ada kita punya kewajiban untuk mencari rezeki yang halal. Jangan rezeki yang tidak halal akan merusak anak istri. Ya. Kalau anak kita kasih makan rezeki yang haram, Pak. Ada pengalaman, ada saudara itu, anak istri kasih makanan yang haram, matinya juga mengerikan itu, Pak. Karena makanan masuk di dalam tubuh jadi rusak. Itu ibadah itu. Berbuat baik dengan tetangga, saling memaafkan, bertemu dengan senang hati, lapang dada, itu ibadah umum itu. Kalau ibadah khusus sholat ada waktunya, ada aturannya. Haji ada waktunya, ada aturannya. Harus di Mekah dan waktunya sudah ada ketentuan. Ya, saya pernah dengar ceramah itu dari Bandung. Sekarang kan ada muncul Islam Nusantara itu. Sampai mau membuat haji di Cirebon, Pak. Hanya kesulitan tidak ada air jam-jam itu, Pak. Ya sudah ada tuh waktunya memang di Mekah, di Madinah. Puasa bulan Ramadan. Zakat akhir daripada bulan Ramadan. Zakat mal akhir tahun. Itu sudah ada ketentuannya. Ada dengan fisik, ada dengan harta, ada yang fisik saja. Sholat fisik, harta, haji fisik, harta, zakat harta, zakat mal juga harta. Itulah ibadah. Ya. Nah, ibadah semua itu punya prinsip. Prinsip pertama itu adalah yang kita sembah, ya, harus Allah. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan. Dan Allah sendiri itu memperkenalkan dirinya. Fa'lamu annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada sembahan melainkan Allah. Innani anallahu la ilaha illallah. Ana. Sesungguhnya aku dan Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Fa'budni, sembahlah aku. Ya. Wa aqimus salata lidzikri. Dirikanlah sholat. Dengan mendirikan sholat itu berarti mengingat kepadaku. Ya. Jadi banyak ayat-ayat itu, misalnya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju lika rabbi falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbil ahad. Jadi tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Barang siapa ingin bertemu dengan saya, insya Allah semua orang beriman itu pasti bertemu Allah dan melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah, bisa diperiksa di surat Al-Qiyamah ayat 20-an. Jadi di situ Allah mengatakan, berbahagialah orang-orang beriman. Bersenang-senanglah orang beriman melihat wajah Allah.
Itu salah satu nikmat yang paling tinggi itu. Maka kita punya kewajiban untuk apa? Untuk menyembah kepadanya. Tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah. Ada yang menyembah matahari, ya. Seperti orang Jepang kan matahari. Ada yang menyembah patung. Patung sendiri tidak bisa berjalan. Patung sendiri kalau ada kebakaran dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ada yang menyembah jabatan, ada. Ada yang menyembah harta, jadi diperbudak oleh harta. Bahkan ada juga menyembah kepada hawa nafsu. Dia ingin terus itu, tidak pernah berhenti itu. Ingin harta, ingin kedudukan, sudah punya ini, ingin ini, dan terusnya itu. Kembali kita harus menyembah kepada Allah. Dengan tidak mempersekutukan sesuatu dalam beribadah kepadanya. Itu. Jadi di Quran itu Allah mengatakan bahwa orang-orang beriman itu surat Al-Qiyamah ayat 20-an. Dilihat di Quran, bunyinya saya agak lupa itu. Jadi kita akan melihat wajah Allah. Ya. Kita bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kalau kita beribadah, baik itu ibadah umum maupun ibadah khusus. Memang syarat utama kedua itu adalah ikhlas. Ikhlas itu keluar dari hati nurani yang bersih. Ya. Hati nurani yang bersih. Tanpa ria. Ria itu artinya ingin dilihat orang. Sum'ah itu ingin didengar orang, diceritakan, itu tidak boleh. Jadi betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Segala amal ibadah itu adalah dengan niat. Nah, niat itu ada dalam hati. Dan niat itu merupakan salah satu syarat utama ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu niat itu. Jadi sholat ada niatnya dalam hati. Puasa ada niatnya. Kapan? Haji juga ada niatnya. Tentu haji itu memang harus diucapkan. Labbaik Allahumma labbaik. Allahumma hajja wa umrah itu diniatkan. Orang menikah juga harus menerima akad nikah, harus diucapkan. Orang masuk Islam juga harus diucapkan 2 kalimat syahadat. Niat juga diucapkan. Ya itu. Jadi syarat utama diterima amal kita juga merupakan salah satu adalah niat. Jadi niat itu ada dalam hati. Di situ Allah mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah itu tidak melihat ajsam jasad kita. Wala ila suwarikum. Allah pun tidak melihat gambar kita. Walaki yang dulu ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat hati kita. Jadi hati inilah punya peranan yang sangat penting. Ibadah kita diterima atau tidak diterima. Oleh karena itu ibadah itu dengan niat yang ikhlas. Ayatnya ingat.
Wujuhu yaumaidin nadhirah. Ada itu. Wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang beriman itu bergembira, senang, bahagia karena melihat Tuhannya. Kita kan mau menyembah terus Tuhan setiap hari. Jadi puncaknya di surga itu melihat wajah Allah. Itu nikmat yang paling tinggi. Oleh karena itu mari kita berusaha. Insya Allah kita akan bertemu dan melihat wajah Allah. Itu yang kedua, Pak. Ketiga, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ibadah yang kita lakukan ya dalam melaksanakan ibadah itu khusus ibadah khusus ya, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, zikir, doa. Termasuk ibadah pernikahan itu ibadah umum itu. Itu harus sesuai dengan contoh yang pernah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi harus diatur oleh Allah. Kalau enggak kan manusianya kan seakarab kan, seenaknya saja. Harus begini, sholat harus begini, puasa harus begini bulan ini, tiap minggu ada, Senin Kamis, tiap bulan ada, zakat ada, zakat fitro ada, zakat mal, zakat biji-bijian, buah-buahan, ada aturannya. Haji di sana, ada umrohnya, ada tawafnya, ada sa'inya, ada arafahnya, ada bermalam di Minanya, ada lempar jumrahnya, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, semua ada aturannya. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Ya, tidak boleh tambah dan dikurangi. Ada yang kena ibadah haji, mumpung di sana, bolak-balik apa? Umroh Pak, bolak-balik umroh itu. Alasan mumpung di sana. Pada haji itu umrahnya 1 kali, ya, umrahnya 1 kali. Kalau tawaf itu memang bolak-balik boleh. Ada namanya tawaf kudum, ada tawaf wajib. Jadi ibadah ada aturan yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi Allah mengatakan apa yang didatangkan Rasul kepadamu maka kamu ambillah, dan apa yang dicegahnya hendaklah kamu berhenti mengerjakan. Jadi kalau tidak ada tuntunan Nabi jangan dikerjakan itu. Walaupun secara akal baik itu untuk ukuran manusia, tapi Nabi tidak memerintahkan, Allah pun tidak memerintahkan. Maksudnya itu hambanya itu tidak berat, tapi kalau tambah kan menjadi berat kan. Jadi kalau makanya Islam itu namanya Islam wasatan linnas. Islam itu tengah-tengah, tidak Nasrani, tidak Yahudi. Dia berada di tengah-tengah yang tidak memberatkan umatnya. Memang ada yang memberatkan umatnya, ditambah berat. Ada Islam sudah begitu. Maka hadis dari Nabi dari Isa itu man amila laisa amruna fahuwa raddun. Kalau beramal itu tidak ada contoh kami, amalnya ditolak.
Amanatullah Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Bahkan disebutkan bahwa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap ditambah-tambah itu ya sesat. Dan setiap yang sesat itu adalah neraka tempatnya. Oleh karena itu mari kita beribadah itu tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Nah, ibadah yang kita lakukan itu khusus ibadah mahdhah. Itu tidak boleh ada perentaraan, tidak boleh. Beda dengan misalnya agama lain. Kalau buat dosa ada pengakuan, hilang dosanya. Kalau agama al-Islam itu, kalau kita berdosa, kita bertobat kepada Allah. Kita memohon kepada Allah secara langsung, tidak boleh lewat perantara. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Jadi kalau kita baca surat Al-Fatihah saja itu merupakan dialog kita dengan Allah. Kita berhadapan dengan Allah. Allah melihat kita. Kita tidak melihat Allah. Maka ketika baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita kan memuji Allah kan? Di situ Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi penyayang, Allah menjawab, Asna alai abdi, hambaku selalu menyanjung-nyanjung aku. Maliki yaumiddin, Allah menjawab, hambaku telah memuliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi di situ adalah kewajiban kita menyembah kepada Allah dan hak kita berdoa. Maka kita tidak boleh berdoa, Pak. Karena hak doa itu hak kita, Pak. Kewajiban Allah akan mengabulkan. Menurut Allah yang terbaik apa? Maka Nabi mengatakan bahwa aksirud doa, perbanyaklah kamu berdoa kepada Allah. La tadri mustajabah. Agar kamu tahu doamu sudah dikabulkan atau belum. Nah, kalau berdoa itu harus tahu artinya, Pak, itu, Pak. Kan rata-rata kalau umat Islam itu kadang-kadang berdoa amin 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 tok, tapi apa yang diisi doa itu tidak tahu, Pak. Maka doa itu Nabi menganjurkan supaya kita harus berdoa kepada Allah apa yang kita inginkan. Berarti doa itu akan mencapai cita-cita kita, Pak, itu, Pak. Ya ada kan? Nabi Zakaria kan Bapak baca dalam surat Maryam itu. Surat Maryam betul. Ayat 1 sampai berapa itu? Sudah tua, Pak. Tapi dia tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah. Apa? Ingin punya anak. Sudah tua, istrinya juga mandul. Tapi dia tidak pernah putus asa. Akhirnya Allah memberi dia seorang anak namanya Yahya. Hanya kedua-duanya itu nasibnya tragis.
Yahya itu karena khudil, ya Yahya khudil kitab babi kuwati, pegang teguh kitab Allah itu, hukum Taurat. Tapi kenapa penguasa nggak seneng? Nabi Yahya dibunuh itu, penggal kepalanya. Nabi Zakaria dikejar, masuk dalam pohon. Ada orang lapor, akhirnya pohon digergaji. Nabi Zakaria juga dibunuh. Memang orang Yahudi itu banyak membunuh para nabi. Terakhir Nabi Isa kan mau dibunuh kan, mau disalib. Tapi oleh Allah diangkat itu. Wa ma katalu wa ma salabu walakin subihadiya. Tidak dibunuh, tidak disalib, tapi orang yang disalib itu diserupai seperti Nabi. Itu namanya siapa itu? Yudas Iskariot namanya. Begitu Nabi Isa pamit kepada muridnya, saya akan tinggal kalian, tapi kamu harus lebih sabar. Jadi Allah memanggil. Apa sudah siap? Siap. Malam itu siap, langsung hilang dengan cahaya. Datang Yudas, tanya mana guru? Tapi dia sudah berbentuk wajah Nabi Isa. Itulah. Akhirnya diseret. Padahal tentara Roma itu tidak mau membunuh. Karena ini bukan Isa, ini Yudas. Tapi Yahudi karena dasarnya dengki dendam, diseret, dihancurkan, dinaikkan di atas salib. Itu nabi-nabi yang dibunuh itu, ya, Zakaria. Terakhir Nabi Isa itu. Maka Nabi Muhammad juga ketika lahir itu kan cahayanya terang sekali. Di dunia tahu ini pasti lahir orang besar. Pasti. Biasanya orang besar lain mesti ada tandanya itu. Karena saya pernah baca di sebuah kabar itu ketika Pak SBY lahir itu ada tandanya itu. Memang orang besar itu ada tandanya itu. Jadi tiap hari itu orang Yahudi itu cari terus, Pak. Cari. Karena mereka ingin bunuh. Orang Yahudi itu punya keyakinan bahwa Nabi terakhir itu adalah dari turunan Daud. Tapi Nabi Daud sudah mengatakan bahwa turunan dari Yahudi itu terakhir Nabi Isa itu. Dan Nabi terakhir itu adalah Muhammad. Kalau di Taurat Injil itu Ahmad. Itu Nabi terakhir dari Bani Ismail. Sedangkan dari Bani Israel itu Nabi Isa itu. Mereka nggak percaya, akhirnya terus dicari, tapi datang. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus memperbanyak doa. Apa saja itu? Insya Allah doa, banyak beristighfar kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran. Insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan itu akan dikabulkan oleh Allah. Banyak ingat mati. Jadi Nabi mengatakan aksirul zikrul maut. Perbanyaklah ingat kematian. Karena dengan banyak ingat mati itu menghilangkan rasa capek di dunia. Capek dunia itu. Banyak berzikir, insya Allah Allah akan menambah nikmatnya pada kita. Dan banyak berdoa, insya Allah kita tahu doa kita mana yang sudah, mana yang belum dikabulkan. Kemudian kelima, ibadah itu dilakukan dengan menjaga keseimbangan lahir dan batin. Jadi, ya kemarin saya kebetulan khutbah di rumah sakit
Rumah Sakit Muhammadiyah. Saya mengangkat materi tentang hakikat dari tasawuf. Di sana itu kalau khotibnya selalu diminta judul, Pak. Itu yang paling saya senang itu. Dengan demikian kita kan belajar, harus bersiap betul, Pak itu. Karena di situ kan rata-rata dokter, pegawai, tentang hakikat daripada tasawuf. Salah satunya itu keseimbangan, Pak. Kita ini ada lahir, ada batin kan? Ada dunia, ada akhirat. Ada siang, ada malam. Berarti berpasang-pasangan. Jadi kalau kita sholat, puasa, zakat itu kan menyangkut masalah apa? Menyangkut masalah makanan rohani. Ya, kan kita dialog dengan Allah, bertemu dengan Allah, ya, berzikir, itu kan rohani kan. Haknya ini rohani kita kalau kita tidak isi itu jadi kosong. Ya, bisa gelisah, putus asa. Nah, itu kita isi rohani dengan ibadah, baca Quran, zikir, berdoa, bertasbih, bertaubat. Tapi perlu ada rohani, perlu adanya kesehatan fisik. Kalau sholat itu kan jelas fisik itu, gerak. Kita ini ada 360 ruas. Sholat itu sudah merupakan gerakan, sudah mencukupi. Ya, sudah mencukup. Apalagi kita bapak-bapak mau sholat malam itu. Sudah cukup gerak, kan gerak kan. Kalau orang itu tidak pernah bergerak itu ya lama-lama ya bisa lumpuh. Lama-lama bisa ya sakit. Jadi tubuh ini perlu ada gerakan. Haji itu ya rata-rata fisik semua, Pak. Maka orang pergi haji itu kan dianjurkan ya umurnya agak muda. Memang fisik semua, Pak itu. Kita jalan ke Jumratul Aqabah, Ula, Wusta Aqabah itu 3,5 kilo pulang, berarti 7 kilo. 3 kali berarti 21 kilo kita jalan itu. Ya, jalan itu enggak ada kendaraan, Pak. Tawaf begitu, sa'i begitu, gerak. Jadi ada keseimbangan lahir dan batin. Nah, di situ Allah menyatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Hendaklah kamu mencari keridaan Tuhanmu untuk akhirat, Pak. Agar kita ini beramal harus ada minta ridho Allah, Pak itu. Amal yang banyak tapi tidak diridho oleh Allah kan tidak ada gunanya kan. Harus ridho Allah, tun Allah dan Rasul. Tapi ingat wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan kehidupan kamu di dunia ini. Karena dunia ini kita kan butuh makan, minum, sandang, pangan. Nah, kita bekerja. Maka dari itu saya baca adalah kemarin juga saya bahas tentang masalah tasawuf. Ada orangnya itu kerja ibadah terus, Pak. Namanya ahli ibadah. Itu pun tidak boleh. Ada yang orangnya tiap hari baca Quran terus, Pak. Ada. Namanya qura namanya. Ada yang tiap hari itu menangis terus, Pak. Memang di Quran itu surat At-Taubah ayat 82 itu fal yadhaq qalil, sedikit tertawa, wal yabqa kasir, banyak menangis, Pak. Nah, itu orang-orang tasawuf itu banyak menangis, Pak itu. Saya beri contoh, Bapak umur Pak Wagiran berapa umurnya, Pak? 72 ya. 75 ya misalnya. 15 tahun tidak dihitung itu, Pak. Tinggal 60 tahun, Pak. 60 tahun itu dihitung. Jadi 15 tahun namanya mukallaf. Mukallaf itu orang yang belum balik dan berakal. 60 tahun itu yang akan dihitung oleh Allah. Misalnya Bapak satu hari membuat dosa 1. Berarti 1 tahun 360 dosa kan? Kali 60 tahun.
21.600 dosa. Itulah orang ahli tasawuf itu mikir, sekian banyak dosa ini bisa nggak saya bertanggung jawab kepada Allah itu. Itu bagi orang tasawuf. Jika mereka tuh nangis terus itu. Buka namanya itu. Nangis terus. Tapi kita kembali pada Tuhan Allah Rasulnya itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apapun dosa yang kita lakukan itu, kalau kita mau bertobat, pasti diampuni oleh Allah, Pak. Orang begitu masuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dosa yang lalu hilang, Pak. Ketika Amr bin As, Khalid bin Walid masuk Islam, ya Rasulullah, mohon ampun pada kami. Nabi mengatakan ketika Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, hilang semua dosa yang lalu. Mulai baru. Ya setiap dosa kita lakukan ya kita tobat. Bapak-bapak habis sholat kan istighfar kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hapus dosa kita. Kecuali dosa sesama manusia. Maka mari kita sama manusia itu bangun ukhuwah. Hati kita harus lapang, saling memaafkan yang lama, biarkan yang lama, kita bangun yang baru. Bersih hati. Hablum minallah, hablum minannas kita lakukan. Itulah wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Keenam, ibadah yang dilakukan itu memang tidak berat, Pak. Mudah, Pak. Kalau orang-orang di luar Islam menganggap kita orang Islam kan berat kan? Ibadah harus wudu, ambil air wudu, panas dingin. Harus sholat tiap hari sama malam, belum lagi lain. Zikir, istighfar, tobat, baca Quran tiap hari. Tapi karena kita itu sudah mendapat hidayah, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadi. Barang siapa oleh Allah sudah diberi hidayah, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau sudah hidayah masuk, apapun terjadi, Pak. Kita lihat banyak, saya sering baca di YouTube itu. Mu'allaf itu ya ada disiksa. Kayak orang Hindu satu masuk Islam. Pamannya harus bunuh dia. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh. Tapi karena sudah hidayah, tidak ada yang dapat menghalangi. Kalau orang Allah sudah beri hidayah. Tapi kalau sudah sesat, maka tidak ada orang yang bisa dapat memberi petunjuk. Kayak Nabi itu. Nabi itu mengharapkan sekali Abu Talib pamannya itu. Jasa Abu Talib besar sekali, Pak. Melindungi Nabi. Ketika dia mau meninggal, Nabi itu, ya paman, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Saya akan membela paman di akhirat. Tapi di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Wahai Abu Talib, apa kamu meninggalkan agama nenek moyangmu? Tapi dia mengucapkan, saya tetap beragama Abdul Muthalib. Kan bapaknya kan Abdul Muthalib itu. Jadi mati dalam keadaan ini, dalam keadaan sesat. Jadi kalau sudah hidayah, insya Allah apapun amalan kita jalankan itu. Hanya ada keringanan. Bapak-bapak kalau kita pergi musafir ya ada keringanan, jamak qashar. Kalau di Arafah itu jamak qashar. Kalau di Mina qashar saja, Pak. Ya. Itu keringanan itu. Kita kalau bepergian musafir pada saat bulan puasa, nggak usah puasa. Nanti pulang baru ganti. Ibu-ibu kalau ketika datang datang haid, tidak usah sholat. Datang haid tidak usah puasa. Tapi nanti puasa itu diganti pada tahunnya akan datang. Jadi nggak ada istilahnya itu. Sudah tahun lalu saya nggak
nggak sholat terus, saya ganti sekarang, nggak ada itu. Istilahnya itu kodok itu. Ada yang begitu kan, sampai sekarang masih diamalkan itu. Ada itu, nggak ada tuntunan itu. Kalau puasa memang harus kodok, karena puasa itu 1 tahun sekali. Sholat itu kan tiap hari. Maka ada keringanan diberikan Allah kepada para kaum wanita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sudah kesanggupannya. Ya, jadi saya kadang-kadang karena memang kalau setelah operasi ini kan kadang-kadang berdiri itu agak nggak kuat. Ya memang nggak kuat ya berduduk Pak. Sholat pakai duduk, itu kan keringanan kan. Kalau memang nggak bisa duduk ya berbaring. Kalau berbaring nggak bisa ya disolatkan Pak itu Pak. Arti kita meninggal di sholat orang lain itu Pak. Nah, itu namanya Allah tidak membebani seorang melainkan sudah sanggupannya itu. Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini saya kutip hadis di sebuah buku tasawuf ditulis oleh Kai Baidowi ya, di Gading ini Pak ya, Baidowi itu. Ya, memang bukunya cukup bagus, tidak berlebihan itu. Bahwa ibadah yang semua kita lakukan itu kunci terakhir adalah istiqamah Pak. Sedikit tapi istiqamah. Ya, jadi Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah. Surat Fussilat ayat 30 itu. Surat ke-41. Sungguhnya orang mengatakan Tuhan kami Allah, sumastaqamu, istiqamah. Ya. Jadi kalau biasa sholat malam terus. Nabi pernah mengatakan, kamu jangan sampai seperti si fulan ini. Sudah sholat malam, setelah itu tinggalkan. Kalau baca Quran, terus baca Quran. Zikir, terus zikir. Sholat berjamaah dan lain istiqamah. Tatanajjalu alaihi malaikatu alla taqafu wa la tahzanun. Malaikat turun. Beri semangat kita. Jangan takut, jangan bersedih. Allah bersama kita. Ya, tidak boleh takut, tidak boleh sedih. Istiqamah itu terus dilakukan, continue walaupun sedikit, tapi continue. Maka Nabi mengatakan begini, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disuka oleh Allah yaitu amal yang istiqamah dikerjakan walaupun sedikit. Ya. Amal yang istiqamah terus menerus. Misalnya bapak-bapak programnya 1 hari membaca Al-Quran 1 lembar, ada yang 1 juz, minimal 100 ayat 1 hari Pak. Rutin Pak. Pada 1 juz 2 hari. Rutin. Sedikit itu paling dicinta oleh Allah. Daripada Ramadan baru ngaji itu, berapa kali khatam itu. Nah, itu banyak tapi tidak istiqamah. Istiqamah itu lakukan secara kontinu setiap hari. Zikir tiap hari, istighfar tiap hari. Itulah yang sangat disenangi oleh Allah. Itulah Bapak Ibu sekalian berbahagia, kajian kita pada hari ini pas. Insya Allah bulan depan Maret kita puasa Pak ya. Tanggal 22 malam tarawih pertama. Insya Allah mudah-mudahan kita semua ini masih bertemu dengan bulan suci Ramadan Pak. Karena bulan di mana bulan yang penuh barakah, bulan itu pahala kita dilipat ganda. Insya Allah bulan itu dibuka pintu surga. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang bertanya kan, silakan. Pak Ali mungkin ada pertanyaan. Ya. Enggak cukup Mas Pak ya makalahnya. Habis. Oh ya, iya Pak.
kita umroh pada bulan Ramadan itu apa puasanya bisa di Bagaimana? umroh Umroh. pada bulan Ramadan apa puasanya bisa diganti dengan hari lain? Kalau umroh Ramadan, memang orang banyak yang senang umroh Ramadan karena umroh Ramadan itu ya pahalanya juga berlipat ganda itu Pak. Tapi kalau umroh itu untuk haji 1 kali. Kalau umroh sunnah itu memang ya 1 kali saja Pak. Ada yang bolak-balik itu. Yang bolak-balik itu adalah tawaf Pak. Sa'i pun ya 1 kali Pak. Kecuali haji. Haji itu sa'i pertama, haji umroh itu nanti kita dari Arafah, dari Mina kita laksanakan tawaf sa'i, namanya tawaf ifadah. Itu wajib Pak hukumnya Pak. Nah dulu saya bimbing itu ada jamaah dari Unmu, itu pegawai satu, agak ini tuh Pak, siapa itu? Saya bilang saya biar menunggu jamaah, Pak Amirul Haq itu duluan, Kamis mereka berangkat. Ya. Terus karena tidak ada pembimbing, habis tawaf pulang, tidak sempat sa'i, ya itu belum sempurna itu. Akhirnya saya datang dilapori Pak Hamdi, saya katakan Pak Hamdi tolong Bapak ini berangkat ke Tanim namanya. Tanim itu ada Masjid Aisyah, pakai pakaian ihram, niat, kemudian berangkat ke Mekah, tawaf sa'i. Harus sa'i lagi Pak. Yes, itu gandengan sa'i, baru terakhir di pintu Marwah itu. Itu Pak. Maksudnya gini Ustaz, puasanya Pak. Ya, maksudnya kita Ya. untuk program puasanya itu loh. menjalankan puasa Menjalankan puasa bulan Ramadan itu kita bisa dikosor Pak. Coba ada di sini Pak. itu kan berarti safar dia. Ya. Maksudnya Pak ini berarti safar perjalanan. Itu puasa Ramadannya itu bisa diganti di lain hari atau gimana itu Ustaz? Maksudnya kan ini safar. Nah, betul. Apa waktu safarnya atau sudah mungkin di sana gitu. Oh, maksudnya puasa itu. Ya, puasanya ya, maksudnya. Oh iya. Jadi kalau memang kita ketika umroh Pak ya, kalau memang nggak kuat puasa ya memang tidak usah puasa. Tapi nanti kembali baru menggantikan Pak. Ya. Tapi saya kira di sana ya bisa puasa Pak. Tapi ada keringanan bahwa tidak usah puasa juga boleh Pak. Tapi dengan catatan kembali ke tanah air baru diganti Pak. Itu. Tanah air baru diganti. Kalau mampu ya teruskan puasa. Kalau tidak mampu sama dengan itu Pak. Misalnya kita ini Pak ya. Kita mengambil artinya haji tamattu itu kan apa? Harus beli kurban Pak. Tapi misalnya kita tidak mampu, tidak boleh beli, nggak apa-apa. Tetapi kita puasa di sana 3 hari, nanti pulang ke tanah air baru puasa 7 hari lagi. Berarti kita bebas, tidak membayar dam, tidak membayar dam. Tapi kalau memang mampu berpuasa silakan, kalau tidak ya memang boleh dianjurkan untuk melakukan namanya haji apa? Ada haji tamattu, ada haji satu lagi itu berpakai pakaian ini ihram sepanjang kita berada di Mekah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Itu kita bebas, tidak bayar dam itu. Jadi pakai ihram terus Pak. Itu paling berat itu Pak. Namanya haji ifrat namanya. Ifrat itu. Itu jarang. Yang setahu saya ada teman saya, rombongan saya tahun 2006 itu, dosen UM, dan juga Pak Jupri Laksono almarhum itu dia pakai ini haji ifrat Pak.
Jadi pakaian ihram tiap hari Pak itu. Tiap hari. Hampir 1 bulan lebih Pak itu. Kita bebas tidak bayar zakat. Ya, itu Pak ya. Jadi kalau memang Bapak mampu puasa silakan. Tidak mampu ya nanti ganti di Indonesia. Kalau umrahnya hanya 25 hari ya berat Pak. Berat Pak. Ya, coba dilakukan. Kalau insya Allah kalau kita niatkan itu bisa. Ya. Gitu Pak ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.